Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Tadi siang membuat video tapi panasnya bukan main di daerah sini. Tapi alhamdulillah tetap sehat walafiat. Gimana kabarnya? Tentu baik semua kan? Ada beberapa teman dia membuat postingan, dia membuat video. Kenapa PBNU masih diam soal nasab? Ini unik. Pertimbangannya tuh ada beberapa macam. Saya yakin itu. Kalau maju begini, gimana? Kalau nggak maju, gimana kan begitu. Karena apa? Di NU sendiri itu, Habib tuh banyak. Sangat banyak sekali. Apalagi sudah banyak kiai-kiai NU itu berbicara. Jejaknya kan banyak. Bahwa Wali Songo itu termasuk Ba'alawi kan ada. Masalahnya, kalau kita teliti, siapa sih orang pertama kali yang membuat opini bahwa Wali Songo itu Ba'alawi? Coba deh cari. Pasti pada pusing. Pusing. Siapa yang membuat klaim bahwa Wali Songo itu Ba'alawi? Iya kan? Lalu repotnya, jika misalkan PBNU merespon penelitian Kiai Imad ini, apakah nanti tidak jomplang? Apakah nanti bisa dibilang apa ya? Terjadi opini yang enak nggak enak di masyarakat. Apalagi di PBNU sendiri Habib tuh banyak. Repot kan? Tapi kalau soal kajian ilmiah harusnya PBNU tuh merespon. Ilmiah ini bisa didebatkan, bisa diteliti dan lain sebagainya. Kiai Imad bicara begitu kan tidak asal. Dia punya data. Dia udah meneliti. Udah sekian lama meneliti. Maka ini penemuan ini bisa dibilang bagus gitu loh. Lalu masalahnya, jika PBNU berbicara, ternyata memang Wali Songo ini bukan Ba'alawi. Wah, demikian banyaknya kiai yang tertipu. Demikian banyaknya para wali juga kena berita hoax bohong itu. Repot kan? Lalu pikirannya kan begini, apakah wali itu bisa tertipu? Ya bisa. Wali itu bisa tertipu. Kalau menipu tidak, tapi kalau tertipu bisa. Semua manusia kemungkinan bisa kena tipu. Tipu entah itu ilmu, tipu entah itu berita, informasi. Bisa saja. Contohnya soal capres. Orang-orang atau tokoh atau bahkan dianggap wali juga, kan kadang juga pilihannya salah. Pilihannya nggak tepat, bahkan dia bicara yang jadi nanti ini kan juga salah. Repot kan? Harusnya ini dibuka, menghargai penelitian dari seorang kiainya, Kiai NU muda di Banten yang berbakat. Harusnya didukung, dimintain ini datanya kayak apa. Ayo kita teliti rame-rame, kita bahas rame-rame dengan kepala dingin. Harusnya seperti itu. Yang tidak bisa dibayangkan itu, jika memang penelitian Kiai Imad itu benar-benar soheh. Nah ini akan merubah sejarah. Iya kan? Jadi harusnya PBNU nggak gampang. Ini sudah bisa dibilang diawali oleh kader-kader NU, bahkan kiai-kiai NU. Ada yang mereka mendorong hal ini gitu loh. Hanya nunggu PBNU bersikap gitu loh. Meneliti atau mengkaji secara ilmiah kan tidak berarti mengingkari. Meneliti hal-hal yang sudah lama kan tidak mesti itu ingkar dengan sejarah. Kalau memang benar bagaimana? Masa diingkari? Misalkan benar. Tapi dari penuturan Kiai Imad, dia ini sangat pede. Karena dia sudah meneliti lama. Nah, orang-orang yang gampang ini kan nggak meneliti. Lalu terpaku di kepalanya, wah ini gimana ini? Sesuai sejarah. Sejarahnya kan jelas. Manuskrip kitab kuno itu banyak. Lebih kredibel. Kalau versi-versi yang lain itu kan, versi sejarahnya kan bisa saja cacat. Apalagi dulu itu ada Belanda kan begitu. Jadi harusnya PBNU mendorong, menghargai penemuan Kiai Imad. Gak masalah. Kalau memang salah ya salah. Kalau misalnya benar ya benar, gak apa-apa. Makanya saya tuh heran, di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh banyak sekali manakib
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan banyak. Saya dulu tuh berpikir, ini kenapa? Ini kok banyak ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kok banyak. Ya mungkin Wali Songo ini gitu loh. Karena Wali Songo ini ternyata kemana? Kalau dari hasil tes DNA, para terah Wali Songo itu jelas. Ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Hasani kan jelas. Jadi harus dibuka. Nggak perlu repot, nggak perlu pekiwuh kajian ilmiah kok. Bisa salah, bisa benar. Kan begitu. Kalau benar ya alhamdulillah. Jadi menempatkan pada tempatnya. Misalkan sekian lama terjadi kesalahan, harus dibenahi. Kapan lagi ya begitu? Misalkan salah. Kalau memang penemuan Kiai Imad ini betul-betul benar, ya satu anugerah juga gitu loh, sangat besar. Dia membuka ibaratnya kebohongan ataupun tipuan ataupun apalah, segala hal itu yang sekian lama, bertahun-tahun lama, bukan main. Bahkan orang-orang terdahulu juga udah pada meninggal, bahkan mereka juga setahunnya Wali Songo itu Mbak Alawi kan harusnya dibuka, biar itu harusnya. Kalau harapan saya ya dibuka harusnya. Itu yang harusnya mengawali PBNU. Nggak masalah kok sesungguhnya kok. Demi kebenaran nggak masalah. Jika misalkan yang ditemukan Kiai Imad itu benar, harusnya begini dan didorong, didukung. Menempatkan pada tempatnya yang sesuai. Itu loh. Oke, sampai sini. Wassalam.